Hai semua, di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat blog lengkap di WordPress menggunakan Elementor Pro. Jika kamu ingin memulai situs web tapi belum tahu bagaimana cara memulainya karena tidak mengerti desain web atau kode, maka video ini cocok untukmu. Aku akan mengajarkan cara membuat blog WordPress lengkap dari awal sampai selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah menonton video ini, kamu akan bisa membuat situs web apa saja yang kamu inginkan dengan informasi yang kamu pelajari. Mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan hosting situs untuk situs webmu. Untuk ini, kami merekomendasikan menggunakan SiteGround. Oke, jadi aku sudah berada di SiteGround dan alasan kenapa kami merekomendasikan ini adalah karena web hosting berperan besar dalam kecepatan dan performa situs webmu. Kamu ingin memiliki semacam platform cloud hosting daripada platform shared hosting dan SiteGround melakukannya untukmu. Seperti yang kamu lihat, jika kamu pergi ke Get Now, kamu bisa melihat semua rencana mereka di sini. Sebenarnya saat ini cukup murah, mereka memiliki penawaran bagus. Hanya $4,99 per bulan dibandingkan $24,99 per bulan yang merupakan harga reguler, dan itu untuk paket Grow Big. Jika kamu hanya ingin memulai satu situs web untuk sekarang, kamu bisa memilih paket $2,99 per bulan yang sedang diskon dari $14,99 per bulan. Dengan ini, kamu akan mendapatkan satu situs web, 10 GB ruang web, dan bisa menangani sekitar 10.000 pengunjung bulanan dengan lalu lintas tak terbatas, domain gratis, instalasi WordPress, migrator, dan banyak lagi. Juga, jika kamu memiliki lebih banyak lalu lintas dan khawatir itu akan memperlambat performa situs webmu, maka kamu mungkin ingin memilih paket Grow Big atau Go Gig karena itu bisa menangani 100.000 kunjungan bulanan dan kemudian 400.000 kunjungan bulanan. Jadi yang kamu lakukan adalah klik Get Plan untuk yang kamu suka dan kemudian kamu ingin mendaftarkan domain baru. Untuk kami, situs web kami adalah Startupwise dan kami sudah melakukan langkah ini. Jadi aku tidak akan menunjukkan semuanya, tapi yang perlu kamu lakukan adalah melanjutkan semua langkah berikutnya dan mengisi semua informasi yang diminta. Kamu akan sampai pada bagian di mana kamu akan mendapatkan verifikasi di emailmu, di mana kamu akan mengonfirmasi informasi di sana. Setelah itu, kamu bisa mulai membuat situs web WordPressmu. Untuk lebih jelasnya, klik Proceed di sini. Setelah itu, kamu mengonfirmasi informasi akun di SiteGround dan emailmu. Kamu akan kembali ke situs web dan masuk menggunakan informasi akun yang baru yang kamu buat. Di bagian atas layar akan tertulis klik Setup on Site. Oke, jadi setelah kamu memverifikasi akun SiteGroundmu melalui alamat email yang kamu masukkan, kamu ingin kembali ke SiteGround dan masuk di sana. Dari sana, kamu akan klik Setup New Site, dan itu akan membawamu ke halaman lain di mana kamu bisa mulai mengatur akun WordPressmu. Yang kamu lakukan adalah klik Start a New Website. Scroll ke bawah di halaman dan kemudian pilih WordPress juga. Kemudian, kamu ingin mengatur login baru untuk akun WordPressmu, dan kemudian klik Finish. Setelah kamu selesai mengatur akun WordPressmu melalui SiteGround, kamu ingin membuka browser dan mengetikkan nama situs webmu.com/wp-admin, dan kemudian tekan Enter. Kamu ingin menyimpan halaman ini juga atau link ini karena ini adalah link yang akan kamu gunakan untuk masuk ke akunmu setiap kali ke depannya saat kamu ingin membuat perubahan atau mengedit situs webmu. Jika aku pergi ke startupwise.com/wp-admin, ini akan membawaku ke halaman login. Aku sudah masuk ke akun, jadi ini langsung masuk ke sini. Kamu akan melihat bahwa itu akan memintamu untuk masuk dan informasi yang sama yang kamu masukkan di SiteGround adalah yang akan kamu gunakan untuk masuk ke akun WordPress barumu. Sekarang, setelah akhirnya kamu mengonfigurasi SiteGround dengan WordPressmu, sekarang saatnya kita bisa masuk dan mulai menyesuaikan blog atau situs web baru kita. Aku akan mengatakan hal pertama yang perlu dilakukan mungkin hanya pergi ke Settings dan kemudian klik General dan pastikan kamu sudah menulis judul situsmu dengan benar. Itu yang akan muncul di browser web. Kemudian tambahkan juga tagline, beberapa kata untuk menjelaskan tentang bisnismu. Kamu selalu ingin mengisi semua kontak ini karena dalam beberapa cara atau bentuk itu juga akan menambah metadata. Jika seseorang mencari startup bisnis atau sumber daya nomor 1, tagline ini akan berperan di sini dan akan membantu kita mendapatkan peringkat lebih tinggi di pencarian. Kamu mungkin ingin mengatur zona waktu saat ini. Milik kita sudah dikonfigurasi, jadi kita akan klik Save Changes. Salah satu langkah lagi yang perlu kita lakukan sebelum kita benar-benar mulai menyesuaikan situs web kita, yaitu mengunduh Elementor dan kemudian Elementor Pro juga. Ada dua pilihan untuk melakukan ini. Kamu bisa mengklik Add New dan kemudian mencari Elementor dan mengunduh ini untuk Elementor Pro. Kamu tidak bisa mengunduhnya di situs web WordPress. Ini adalah situs web di mana kamu akan masuk ke Elementor untuk memulai. Jadi kamu perlu pergi ke link eksternal yang akan kita taruh di deskripsi di bawah. Itu akan membawamu langsung ke halaman ini di mana kamu bisa mendaftar untuk paket Elementor Pro.
Klik Get Started. Sekali lagi, mereka memiliki beberapa paket, tapi kamu ingin hanya membutuhkan paket satu situs Pro kecuali kamu berencana mulai lebih banyak situs web di masa depan. Paket ini seharga $59 per tahun. Beberapa hal yang keren yang datang dengan Elementor yang membuatnya sangat menarik untuk digunakan di situs webmu adalah bahwa itu datang dengan ratusan widget dasar dan Pro. Lebih dari 300 template dasar dan Pro, pembuat tema, pembuat toko, WooCommerce jika kamu ingin menjual produk, pembuat halaman landas, pembuat pop-up, yang sangat bagus untuk menyisipkan iklan dan meningkatkan klik, dan pembuat formulir, alat pemasaran, dan dukungan premium. Setelah kamu mengunduh Elementor, kamu akan mendapatkan file zip yang kemudian bisa kamu unggah kembali ke WordPress sebagai plugin. Cara melakukannya adalah pergi ke plugins di sini dan kamu klik Add New. Di sini tertulis Upload Plugin. Kamu hanya perlu mendrag filemu ke sini. Kamu mungkin juga mengalami situasi di mana itu meminta kunci lisensi yang akan diberikan oleh Elementor Pro setelah mendaftar. Kamu hanya perlu merespons semua permintaan mereka dan pastikan kamu sudah mengunduh Elementor dan Elementor Pro karena mereka bekerja bersama-sama. Jika kamu hanya memiliki Elementor Pro, maka kamu akan kehilangan beberapa fitur di paket dasar juga. Setelah kamu mengatur semuanya, kamu bisa mulai menyesuaikan situs webmu sepenuhnya. Sekarang kita akhirnya bisa mulai bekerja membuat dan menyesuaikan blog baru kita. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah mengkonfigurasi beberapa pengaturan situs agar semuanya sama. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengonfigurasinya nanti atau setiap kali kamu menambahkan sesuatu. Mari kita mulai dengan membuat halaman di sini, yaitu klik Add New. Karena kita sudah memiliki situs web yang lengkap, aku akan membuat beberapa template tes untukmu. Yang ini hanya akan menjadi tes di halaman. Kemudian, kamu bisa mempublikasikan draft atau menyimpannya. Kita tidak akan mempublikasikannya. Tapi setelah kamu menyimpannya atau mempublikasikannya, klik Edit with Elementor. Oke, jadi di sini kamu bisa melihat bahwa semua masih sangat dasar di sini. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah pergi ke 3 garis di sini di sisi kiri dan kemudian klik Site Settings. Yang akan dilakukan ini adalah membuat beberapa pengaturan umum di seluruh situs yang akan membuatnya jauh lebih mudah saat kamu mengedit seluruh situs web dari awal. Misalnya, kamu bisa melakukan warna atau font global. Jika kamu klik pada font di sini, kamu bisa melihat ada primary, secondary, text, dan aksen. Semua ini bisa disesuaikan sesuai keinginanmu. Kamu bisa mengubah font, membuat beberapa hal lebih tebal atau lebih besar. Jadi, ini adalah sesuatu yang cukup penting. Kamu hanya ingin mengkonfigurasinya di sini terlebih dahulu. Dengan begitu, saat kamu membuat halaman teks atau judul baru, kamu tidak perlu terus-menerus mengubah font ke yang kamu suka. Itu akan otomatis melakukannya. Ini benar-benar tergantung pada preferensimu. Hal yang sama berlaku untuk warna global. Jika kamu ingin sesuatu berwarna tertentu, disinilah kamu mengaturnya di warna sistem. Kamu bisa memiliki primary dan secondary. Dan semua ini dikonfigurasikan dengan cara itu saat kamu membuat situs. Ini jauh lebih mudah untuk pergi ke bawah, ke sini, ke typography. Di sini kamu bisa mengedit teks tubuh, tautan yang merupakan ketika kamu menautkan sesuatu. Bagaimana tautan akan terlihat, warna apa yang akan digunakan, jenis tipografi apa yang kamu gunakan, serta pengaturan untuk header H1, H2, H3, H4. Kamu hanya akan ingin masuk ke sini dan sepenuhnya menyesuaikannya. Pastikan jarak sudah benar dan semuanya sama. Jika kamu memiliki jarak tertentu antara H1 dan H2, kemungkinan besar kamu akan memiliki jarak yang sama untuk semuanya. Karena ketika kamu mulai menumpuknya, itu akan terlihat aneh jika kamu tidak menjaga konsistensi. Hal berikutnya yang ingin kamu lakukan adalah membuat menu. Seperti yang kamu lihat, kita sudah memiliki header di tampilan situs web kita. Itu akan menunjukkan business formation, how to dengan menu drop-down ini, side hustles dengan menu drop-down lain, reviews. Ini adalah menu kita. Aku akan menunjukkan cara membuatnya sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan di sini adalah klik update dan kemudian kamu akan pergi ke appearance dan kemudian klik menus. Disinilah kamu akan membuat semua kategori dan hal-hal lainnya. Seperti yang kamu lihat, itu mengatakan business formation, how to dengan beberapa 3 subkategori, dan kemudian side hustle dengan 3 subkategori, dan kemudian halaman reviews kita. Sebenarnya, untuk membuatnya sedikit lebih mudah, yang aku suka lakukan adalah pergi ke post, pergi ke categories, dan kemudian disinilah kamu menambahkan semua kategori. Misalnya, jika aku ingin membuat kategori yang disebut blog, aku akan mengetik itu di sana. Slug akan terisi otomatis, kecuali kamu ingin sesuatu yang berbeda, tapi itu akan menjadi startupwise.com/blog slugnya. Dan kemudian parent kategori. Disinilah jika itu adalah subkategori. Misalnya blog termasuk dalam bagian how to, maka aku akan klik how to di sini. Dan itu akan terisi di bawah ini sebagai subkategori. Kemudian sekali lagi, selalu tambahkan sedikit deskripsi untuk menambah metadata. Ini akan membantu hasil pencarian. Untuk kita sudah memiliki semua kategori, jadi kita tidak akan membuat yang baru. Aku hanya ingin menunjukkan cara melakukannya. Dan kemudian aku juga menunjukkan bagaimana tampilan kita. Jadi sekali lagi, how to dengan subkategori
side hustles dengan lebih banyak subkategori. Omong-omong, kamu tidak perlu memiliki semuanya disusun dari awal. Terkadang itu berubah seiring berjalannya waktu dan itu sangat mudah diperbaiki saat kamu berjalan. Tapi aku akan merekomendasikan setidaknya memiliki satu atau dua opsi utama agar kamu bisa melihat bagaimana tampilannya saat kamu menyesuaikan blog barumu. Sekali lagi, setelah kamu menyelesaikan subkategori, kembali ke appearance, pergi ke menus, dan kemudian kamu dapat membuat semua kategori. Jadi disinilah mereka akan terisi di masa depan. Misalnya, ini yang utama di sini. Kamu hanya klik di atasnya, tambahkan ke menu, dan itu sudah ada untukku. Tapi seperti yang kamu lihat, itu bahkan menambahkan yang lain di sini di bawah. Aku akan memindahkannya, tapi seperti yang kamu lihat, kamu hanya klik pada semua yang kamu buat. Klik add to menu, dan kemudian kamu pergi ke bawah ke categories, yang akan menunjukkan semua subkategori yang kamu buat. Hal yang sama di sini. Pilih semuanya, tambah ke menu, dan kemudian aku akan menunjukkan cara kerjanya. Jadi pada dasarnya, itu akan muncul seperti ini, di mana itu sama seperti how to. Tapi jika kamu mau menariknya sedikit ke kanan, kamu akan melihat itu menciptakan indentasi di sini, dan sekarang itu seperti kategori. Jadi ini pada dasarnya akan membuat menu drop down, seperti yang aku tunjukkan di homepage kita. Ini akan memungkinkan menjadi seperti how to sebagai topik utama. Dan saat kamu mengarah ke sana, ini adalah topik yang muncul di bawahnya, seperti panduan. Oke, jadi kemudian kamu akan scroll ke bawah, simpan perubahan. Untuk membuat template untuk headermu, kamu akan pergi ke templates dan klik add new. Dan kemudian kamu klik header di sini, dan kemudian kamu beri nama header, misalnya test header. Kemudian kamu buat template, dan kamu tidak perlu menggunakan blog atau apapun karena kita akan membuatnya semuanya sendiri. Jadi keluar saja dari sini dan kemudian di sini kamu bisa membuat header. Dan kemudian klik 3 kotak di sini. Drag gambar, drag menu yang kita buat, dan drag kotak pencarian. Seperti yang kamu lihat. Saat ini terlihat aneh, tapi kita akan mulai memformat ini sesuai keinginan. Jadi pertama-tama, kita bisa mulai dengan gambar. Pilih gambar dan unggah gambar. Ini akan menjadi logo situsmu. Pastikan itu seperti persegi panjang, bukan kotak. Karena semakin tipis, semakin baik. Itu hanya untuk mengisi bagian di atas halaman, bukan sebagian besar halaman. Jadi aku merekomendasikan persegi panjang. Pixel yang kita gunakan adalah 897 kali 192. Kamu bisa menyalinnya atau sedikit di atas atau di bawah dimensi itu. Dan harus baik-baik saja. Masukkan ini dan itu muncul di sini. Format apapun yang diinginkan. Ini terlalu besar, jadi kita buat sedang. Dan kemudian itu di tengah. Kita ingin sejajar ke kiri sebanyak mungkin. Lihat apalagi yang bisa kita lakukan. Ini harus di tengah. Jadi klik kiri atas di sini, edit column dan vertical line. Klik middle dan seperti yang kamu lihat, itu bergerak ke tengah. Kamu bisa klik pensil di sini dan sejajarkan menu ke kanan. Hal berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah mengubah teks di menu ini. Jadi pergi ke tipografi. Di sini kamu bisa membuatnya tebal, misalnya bold. Kamu bisa melakukan hal lain seperti mengubah ke huruf besar semua, huruf kecil semua, tapi kita biarkan default. Begitu juga dengan style. Kamu bisa buat italic, apapun yang kamu suka. Tapi kita suka default. Terakhir, decoration. Kamu bisa buat underline, hal seperti ini. Aku baru saja menyadari bahwa menu tidak menunjukkan subkategori yang kita buat. Jadi, pergi ke content, pergi ke menu, dan kemungkinan kamu hanya akan memilih menu yang salah karena kamu ingin footer dan header. Jadi, header adalah menu di sini untuk kita. Sekarang, panah menunjuk ke bawah untuk subkategori yang kita buat. Tampaknya kita perlu mengonfigurasinya lebih lanjut. Jadi, drag kolom ini seperti itu. Dan itulah sebabnya, Elementor sangat bagus untuk digunakan karena sangat bisa disesuaikan. Kamu tidak terkunci dalam cara apapun. Jadi, sesuatu yang tidak cocok, kamu bisa menyesuaikannya dan membuatnya sesuai keinginanmu. Kamu mungkin ingin membuat teks ini hitam kan? Pergi ke style menu, text color, dan kita pilih hitam. Itu hitam, terlihat lebih baik. Di sini, pertanyaan di mana mereka bisa mencari sesuatu yang sama. Kamu ingin menyelaraskannya lagi. Dan sebenarnya kita kurangi ukuran kolom sedikit sehingga hanya tanda tanya yang muncul di sana. Itu harus baik-baik saja. Hapus pencarian di sini. Dan ya, begitulah cara membuat header. Sangat mudah dan sederhana. Mungkin hal terakhir yang bisa aku tunjukkan adalah jika kamu ingin membuat atau mengubah lebar secara keseluruhan. Jadi, kamu ingin lebih lebar atau lebih pendek. Dan disinilah kamu melakukannya. Klik lingkaran di atas ini. Dan kemudian pergi ke layout. Dan di sini, di bawah width, kamu bisa memaksimalkan atau kurangi. Aku akan mengatakan kamu tidak ingin di max width, karena saat kamu mulai mengurangi ukuran jendela halamanmu, itu akan mulai aneh. Untuk menu, itu akan mulai tumpang tindih. Jadi, aturan umum adalah sesuatu sedikit di tengah. Kurangi margin sedikit. Dan itu harus baik-baik saja. Mungkin seperti 1165, sesuatu yang baik. Ya, ini header barumu.
Jadi sekarang kita bisa membuat homepage. Sebelum kamu membuat homepage, pergi ke bawah di sini, di mana tertulis publish dan buat kondisi display. Kamu ingin ini ditampilkan di seluruh situs. Saat ini, kita sudah memiliki header yang ditampilkan di situs kita. Jadi, itulah sebabnya kamu mendapatkan pesan kesalahan ini. Tapi untukmu, ini akan baik-baik saja. Dan kamu klik save and close. Jadi halaman lain yang mereka klik, header ini akan selalu ada. Sekarang kita bisa lanjut ke homepage. Untuk membuat homepage, kamu pergi ke all page, klik add new, dan mari kita sebut di sini new homepage. Simpan draft dan kemudian edit dengan Elementor. Sekarang kamu bisa melihat ada new homepage di atas dan semua ruang kosong ini. Jika kamu melihat homepage Startup Wise kita memiliki tampilan yang sangat sederhana dan jelas, rapih dan bersih. Tidak banyak hal gila. Menarik untuk mata orang juga. Jadi aku akan menunjukkan cara membuatnya seperti ini. Klik icon plus di sini dan kamu ingin menambahkan teks. Aku merekomendasikan 2 kotak ini dan di sisi kiri drag teks. Jadi itu heading dan kemudian kita bawa teks. Di sisi kanan, disitulah kamu bisa menyisipkan foto atau apapun yang kamu suka. Untuk situs kita menggunakan foto. Jadi aku akan menunjukkan tutorial untuk ini. Pilih gambar dan kita gunakan foto yang akan kita gunakan yaitu ini. Hal lain yang kita lakukan adalah kita mengurangi semua ukuran file gambar kita serta menghapus latar belakang gambar sebelum kita mengunggahnya ke situs. Jadi sesuatu harus diperlihatkan sebelumnya karena pertama, terlihat lebih baik ketika kamu menghapus latar belakang dan kedua, saat kamu mengurangi ukuran gambar, itu tidak akan memperlambat situs sebanyak itu. Jadi masukkan media ini setelah kamu melakukan 2 hal yang aku sebutkan. Ini di sini seperti ini dan teks masih di atas kan? Jadi sejajarkan lagi. Klik middle dan tulis Expert Business Advice for Entrepreneurs. Di bawahnya teks juga. Ada banyak pengaturan kostumisasi yang bisa kamu lakukan dari sini. Misalnya, jika kita pergi ke teks, kita bisa membuatnya seperti H1. Dan kenapa tidak memperbaiki tipografinya sedikit dan membuatnya tebal serta memperbesar ukuran hingga memenuhi halaman. Begitu. Jadi sekarang itu Expert Business Advice for Entrepreneurs. Apa yang aku suka lakukan adalah membuat teks ini sedikit lebih gelap juga. Jadi klik itu pada style, tipografi, dan aku pilih medium. Terlihat lebih baik. Cara mendapatkan warna seperti ini di latar belakang adalah pergi ke 6 lingkaran di sini dan pergi ke Style, Background Type, dan klik Global Colors. Atau ini jika kamu ingin memilih warna dari pemilih warna. Tapi untuk kita hanya punya Global Colors. Dan warna situs kita adalah hijau. Mudah sekali. Jadi klik itu dan semuanya di latar belakang akan menjadi hijau. Tampaknya kita punya tombol di situs kita untuk Best Services. Kita juga punya video tentang cara membuat tombol. Tapi aku akan menunjukkan dengan cepat di video ini. Klik pada button, drag, dan lihat apa yang kamu suka. Mereka memiliki opsi lain. Jadi ada info, success, warning, hal-hal seperti itu. Tapi kita akan pilih tombol default untuk sekarang dan kostumisasi. Jadi Best Services. Kamu pergi ke sini, Best Services, dan buat sedikit lebih besar karena ada di homepage kita. Mungkin seperti extra large jika bisa. Ini adalah tempat kamu menautkan halaman. Jadi halaman manapun yang ingin kamu tautkan, kamu klik pada halaman itu. Setiap halaman punya permaling. Dan jika kamu pergi ke halaman, kamu klik apapun yang kamu suka. Misalnya Business Information dan di sini punya permaling. Jadi kamu klik itu. Kamu bisa menyalinnya dari jendela editor atau dari sini. Dan itu adalah link yang akan kamu ambil. Salin di sini, dan kamu akan tempel di sini. Beberapa opsi. Klik roda gigi kecil di sini dan klik Open in a new window untuk tautan afiliasi. Tapi untuk tautan di situsmu, tidak perlu membuka jendela baru. Jadi untuk ini, itu menautkan ke halaman lain di situs kita. Jadi kita biarkan seperti ini. Kemudian, kita pergi ke style dan memperbaiki tipografi lagi, yang mungkin kamu mulai mengerti. Tapi, aku akan melakukannya sekali lagi hanya untuk menunjukkan dan terus memberi contoh berbeda. Untuk ini, buat tebal lagi. Mari kita perbesar ukuran teks. Aku pikir sekitar 15 atau 16. Untuk hover saat ini, itu seperti hijau. Kita punya tombol putih dengan teks hitam. Oke, jadi kita ubah tipografi menjadi hitam di sini. Dan buat latar belakang putih. Jadi begitulah. Punya tombol di homepage mengarahkan ke halaman lain serta tata letak yang bagus di bawah menu. Untuk menunjukkan apa lagi yang bisa dilakukan di homepage saat ingin membuat bagian baru, klik tombol plus. Untuk kita drag spacer untuk membuat spacer. Turunkan ke 25. Klik tombol plus lagi, buat bagian baru, drag heading di sana. Hal keren tentang Elementor adalah kamu bisa menggandakan sesuatu. Misalnya, aku ingin menggandakan spacer ini dan mendragnya ke bawah. Itu menghemat banyak waktu. Aku tidak selalu harus mengubah dimensi. Cukup salin dan pindah. Aku bisa melakukan hal yang sama untuk judul ini. Untuk kita, aku pikir kita punya sesuatu yang disebut starting a business. Kita bisa mengonfigurasi judul ke H1. Sebut saja make it bold dan pusatkan. Kemudian kamu bisa menyalin dan membuat bagian baru. Kita punya satu channel YouTube. Aku pikir ya, Startup Wise YouTube channel. Dan lakukan hal yang sama, Startup Wise. Ini sama seperti bagian atas halaman, punya beberapa bagian dalam satu.
Jadi kita gandakan ini. Keluarkan teks, tambahkan gambar lain di sini, dan tambahkan lebih banyak teks dari sini. Bawa editor teks. Oke, dan kita buat tombol di sini. Jadi kita salin ini, dan kita tempel di sini. Ubah warna latar belakang menjadi hijau. Alrighty, jadi pusatkan lagi vertical line di tengah dan tambahkan gambar baru. Kita menemukan logo YouTube yang bagus, jadi masukkan. Ya, seperti yang kamu lihat, membuat bagian baru di sini. Dan kita bisa menggandakannya lagi untuk membuat ruang antar bagian. Ini sebenarnya bagian bawah, kita masih perlu membuat starting a business. Jadi kita klik tombol plus lagi, dan kita membuat tombol sendiri. Jadi aku akan menunjukkan cara melakukannya. Drag ini lagi ke bawah, gandakan spacer, dan kita akan membuat tombol untuk pergi ke halaman berbeda. Tombol starting a business ini untuk tautan afiliasi, di mana orang bisa menemukan layanan formasi bisnis terbaik, penilaian, dan ulasan kita. Ini ditautkan ke panduan how to kita, dan ini tautan ke ulasan kita yang lain. Sangat sederhana. Semua yang kita lakukan adalah membuat tombol, menambahkan teks, dan menambahkan gambar. Itu saja. Meskipun terlihat lebih rumit dari yang kamu pikirkan, sebenarnya kita hanya melakukan itu. Drag gambar, drag heading, dan drag tombol. Dari sini, klik konten gambar. Dan ini bisa apa saja yang kamu inginkan. Tapi untuk kita, klik ini untuk sekarang. Masukkan media. Dan di sini, tambahkan teks. Kita menyebut ini starting a business. Jadi kita tulis starting a business. Kita ingin ini di pusat. Aku tidak akan terus mengubah teks karena kamu mungkin sudah mengerti. Tapi aku akan terus menunjukkan hal baru saat kita berjalan dan membuat situs. Ini harus di pusat. Sangat sederhana. Klik pada pusat di sini di bawah konten. Kamu juga ingin tombol di pusat juga kan? Klik pada alignment di bawah konten dan pusat. Juga, kamu mungkin ingin tombol ini lebih besar. Jadi kita pilih tombol besar di sini. Kita juga tidak menghapus latar belakang gambar ini karena ini bukan yang kita gunakan untuk tujuan itu di situs. Tapi aku hanya mendrag foto acak di sini. Jadi bayangkan, idealnya ini tidak punya latar belakang biru. Kemudian, kamu beri warna latar belakang untuk seluruh tombol. Jadi klik style setelah klik kotak kiri atas. Klik kuas cat, klik global, dan pilih warna hijau muda ini. Ya, seperti yang aku bilang, biru ini tidak akan ada jika kamu menghapus latar belakang. Maka itu hanya seperti pria berbaring di uang. Dan itu akan terlihat seperti situs kita di sini. Cara mudah lainnya adalah menggandakannya sekarang. Jadi jika kamu klik duplicate column, itu akan membuat kolom lain untukmu. Sebenarnya aku bisa menggandakannya sebelum membuat tombol custom. Dengan cara itu, aku tidak perlu menghapus beberapa hal lain. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan dengan cepat. Mari kita lihat ini ke bawah. Klik ini dan ubah gambar ke sesuatu seperti ini. Oke, dan ini akan seperti reviews. Seperti halaman kita yang lain. Ini akan menjadi how to guide. Kamu bisa mengubah teks di sisi kiri dan konten reviews juga. Ubah teks ini ke formation service. Oke, jadi boom. Sekarang itu terlihat seperti 3 tombol di halamanmu. Kecuali ada satu hal yang bisa kamu ubah juga, yaitu bagian tengah. Ini harus seperti biru. Mirip dengan yang kita punya di sini. Jadi klik lagi kotak kiri atas, style, dan warna latar belakang untuk ini akan biru ini. Kamu ingin mengubah warna tombolmu juga kan? Jadi mungkin pergi ke style dan warna ubah ke putih, dan kamu ingin mengubah teks ke hitam. Dan buat tebal atau bagaimanapun yang kamu suka. Lakukan untuk kedua hal lainnya. Dan itu akan terlihat seperti yang kiri di sini. Jadi begitulah, kita punya homepage baru kita. Saran bisnis ahli untuk pengusaha. Tombol kecil di sini mengarahkanmu ke halaman ini. Starting a business dengan 3 halaman juga untuk diklik. Serta prompt ke saluran YouTube Startup Wise kita. Sebenarnya hal keren lainnya yang kita punya di situs adalah video ini di channel. Untuk melakukan itu, pergi lagi ke kanan atas. Ketik seperti video dan mari kita lihat. Drag bagian lain di sini. Dan di sini kamu akan menempatkan video. Mari kita buat seperti 2. Gandakan kolom. Kamu bisa membuat 3 video di sini jika suka. Mungkin 4 video terlihat bagus. Jadi tinggalkan seperti ini. Dan lagi, ubah latar belakang. 6 titik, style, background type, color, dan pilih warna situs, hijau. Jadi sekarang semuanya terlihat sama. Untuk mengedit videomu, klik pensil di sini. Itu akan membawamu ke halaman konten. Dan kamu bisa menautkan setiap video dari sini juga. Kamu ingin melihat pengaturan lain, apakah kamu ingin autoplay, mute, loop, privacy, lazy loading, hal seperti itu. Tapi lihat homepage kita yang lain, kamu bisa melihat mereka terlihat sama. Tapi kita punya posting terbaru. Jadi aku akan menunjukkan cara melakukannya juga. Lagi, buat icon plus. Di sini spacer kita, jadi kita akan baik-baik saja. Ini akan menjadi teks. Jadi aku akan menyalin bagian tempel di sini, hapus yang atas, dan ubah teks ke latest post. Sekarang gandakan spacer lagi,
Drag ke bawah, buat bagian lain, dan sekarang kita akan membawa posting block. Di sini, di Pro, ini plugin Pro. Drag, kamu bisa melihat posting mulai muncul. Sekarang ada banyak cara untuk melakukan ini. Kita baru-baru ini berhenti menggunakan thumbnail untuk posting kita, karena itu membuatnya lebih mudah dan cepat untuk membuat situs. Jadi ini yang kita buat. Tapi aku akan menunjukkan cara menggunakan widget posting di Elementor, karena aku yakin banyak dari kamu akan menggunakan thumbnail. Dan kamu ingin mereka muncul di homepage, agar orang bisa melihat juga untuk menambah konteks. Jadi, biarkan aku menunjukkan cara mengonfigurasinya. Baik, pertama-tama kita mulai di tab konten di bawah layout dan skin. Kamu punya beberapa skin yang bisa dipilih, classic cards. Kamu juga bisa melakukan full content, yang tidak aku rekomendasikan sama sekali. Atau kamu bisa melakukan custom, yang bisa menjadi sedikit rumit. Jadi, aku akan lebih memilih classic atau cards. Untuk video ini, kita tetap classic. Kamu bisa mengubah jumlah kolom, aku pikir 3 adalah angka yang baik, dan kemudian posting per halaman. Kamu tidak ingin itu mengambil terlalu banyak halamanmu, tapi jika ada di bawah, kamu bisa punya sedikit lebih banyak daripada jika ada di tengah. Jadi aku pikir 6 posting adalah angka yang adil. Kamu bisa menempatkan gambar di kiri, kanan, jadi seperti yang kamu lihat. Kiri, kanan, itu terlihat aneh. Atas adalah yang terbaik, tapi kamu juga bisa tanpa gambar, dan itu bagaimana itu terlihat seperti itu. Tapi kita tetap dengan gambar atas untuk sekarang. Ukuran gambar kita biarkan medium, tapi kamu ingin menyesuaikan rasio. Jadi itu sampai tidak terpotong. Pada dasarnya, terus klik rasio sampai kamu bisa melihat thumbnail penuh. Seperti yang kamu lihat, itu mulai terpotong ke arah sebaliknya saat kamu terlalu banyak. Jadi, temukan keseimbangan yang sempurna di sana. Beberapa hal lain yang bisa kamu lakukan di sini, lebar gambar. Kamu bisa mengurangi ukuran itu. Kita biarkan 100 untuk sekarang. Kamu bisa menghapus judul. Misalnya, kita punya judul di sini atau thumbnail. Jadi kita biarkan untuk sekarang. Kita akan menghapus kutipan serta metadata kecuali tanggal. Jadi tanggal baik juga. Kita tidak butuh pemisah atau read more. Jadi ya, ini akan menjadi posting terbaru kita. Dan ini bagaimana itu terlihat. Kamu bisa mengkonfigurasinya bagaimanapun kamu suka. Lagi, klik ini, pergi ke style. Kamu bisa mengubah bagaimana kotak terlihat. Kamu bisa mengubah bagaimana gambar terlihat. Dan kamu bisa mengubah bagaimana konten terlihat. Untuk judul, kamu bisa membuatnya sedikit lebih tebal. Dan itu melakukannya untuk semuanya. Jadi ya, jika kamu membuat beberapa perubahan sederhana di sini, itu bisa terlihat sangat bagus. Tapi aku pikir kamu mengerti bagaimana melakukan kostumisasi sendiri pada titik ini. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya. Satu langkah terakhir yang ingin kamu lakukan adalah membuat template posting blog custom. Dan ini akan menjadi tempat semua posting blogmu muncul. Ini yang baru yang kita buat. Kita juga punya video di channel ini tentang cara membuat template posting blog custom. Jadi aku akan meninggalkan link di deskripsi agar kamu bisa memeriksa dan merujuknya. Jadi kita tidak perlu membahasnya di video ini. Tapi pada dasarnya, kamu melakukan hal yang sama yang selalu kamu lakukan. Kamu drag kontenmu misalnya. Jadi semua ini adalah konten posting kan? Kamu drag itu, dan itu akan muncul dengan beberapa jenis posting blog. Biasanya posting blog terbarumu. Begitu juga dengan judul posting di atas. Jadi kamu drag judul posting, beri sedikit latar belakang, beri spacer di sini. Seperti yang kamu lihat, ini hanya dibagi menjadi 3 kolom. Halaman di bawah ini, kamu sudah terbiasa juga. Saat kamu membuat bagian baru di bawah header, buat 3 bagian. Dan tengah menjadi konten. Kiri akan menjadi informasi ketika posting diterbitkan, penulis, siapa yang memeriksa fakta, dan kamu bahkan bisa drag daftar isi. Tapi aku punya video lengkap tentang semua ini untuk kalian. Itu akan lebih mendalam daripada yang bisa aku lakukan di video ini. Jadi aku sarankan kalian memeriksanya. Dan aku akan meninggalkan link di deskripsi. Lanjut ke langkah berikutnya. Kamu ingin membuat halaman kategori. Cara melakukannya adalah ini sangat mirip dengan template posting blog. Tapi kamu membuat halaman, add new, dan kemudian itu akan menjadi halaman arsip. Masukkan nama di sini, buat template, keluar dari ini, karena kamu tidak membutuhkannya. Disinilah kita akan membuat halaman arsip. Hal yang sama, klik tombol plus, klik kotak besar ini, dan pertama tambahkan judul arsip. Hal keren tentang halaman arsip adalah itu otomatis terisi, karena ada metadata yang sudah melacak arsip itu sendiri. Jadi aku akan menunjukkan saat ini berjalan. Tapi pada dasarnya, bawa arsip di sini. Itu hanya akan mengatakan arsip, tapi akan memberi subjek arsip saat kamu menautkannya. Misalnya, kamu ingin menghapus konteks, karena konteks akan memberi label itu sebagai arsip. Kemudian, yang bisa kamu lakukan di sini hanya menunjukkan halaman kategori kita dengan cepat atau halaman arsip. Ini bagaimana tampilannya. Saat kamu klik content creation, itu akan pergi ke arsip content creation kita dan itu akan muncul ini. Untuk menunjukkan cara melakukannya sangat sederhana. Klik 6 lingkaran di atas, perbaiki latar belakang dengan cepat, sebut hijau. Dan kamu bisa menambahkan spasi di atas dan bawah. Kemudian untuk menampilkan kategori dengan benar, pada dasarnya kamu drag arsip posting di sini. Arsip posting
dan itu akan otomatis terisi. Setelah kamu mengatur seperti ini, di mana itu punya arsip posting, konten juga, kamu akan mempublikasikannya dan kondisi display sekali lagi. Tambahkan kondisi, dan itu akan di semua arsip. Sekali lagi, kita sudah punya sesuatu untuk halaman arsip kita. Jadi itulah sebabnya kamu mendapatkan kesalahan ini. Tapi ya, jika kamu punya ini, termasuk di semua arsip dan simpan dan tutup. Dan itu mempublikasikannya di semua halaman kategori. Jadi saat kamu klik, itu akan membawa langsung ke arsip dan itu untuk semuanya. Jadi ini adalah 3 kategori dan masing-masing punya arsip dengan judul di atas. Dan semua ini terisi otomatis untuk kategori itu. Sangat keren untuk digunakan dan sangat bisa disesuaikan untuk semuanya. Setelah kamu mempublikasikan halaman arsip, maka kamu akan punya situs berfungsi penuh dengan semua menu drop-down, homepage berfungsi penuh dengan tombol yang bisa diklik, serta header yang ditampilkan di seluruh situs. Itu saja untuk bagaimana cara membuat blog custom di WordPress menggunakan Elementor Pro. Jadi begitulah cara kamu bisa membuat blog lengkap di WordPress menggunakan Elementor Pro. Sekali lagi, aku akan meninggalkan link ke SiteGround serta WordPress dan Elementor di deskripsi agar kamu bisa klik dan mengunduh link dengan mudah. Mudah-mudahan ini menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kamu miliki tentang cara membuat situs WordPress menggunakan Elementor Pro. Beberapa wawasan tentang apakah plugin ini benar-benar layak atau tidak untuk beralih dari versi gratis ke versi Pro. Pastikan untuk memeriksa panduan lain di channel tentang cara membuat situs WordPress serta cara meningkatkan kecepatan situs. Jika kamu suka video ini, pastikan untuk menekan tombol like dan bagikan dengan teman. Dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Di StartupWise, kami berdedikasi untuk memberikan panduan dan tutorial gratis untuk membantu kamu memulai bisnis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.